saya akan membacakan latar belakang analisis perbandingan laporan keuangan dan analisis tren. Dalam dunia bisnis dan ekonomi, laporan keuangan memegang peranan yang sangat penting bagi berbagai pihak, baik internal maupun eksternal perusahaan. Laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengukur kinerja suatu perusahaan, tetapi juga menjadi dasar dalam pengendalian keputusan strategis. Dengan adanya laporan keuangan, pemangku kepentingan seperti manajemen, investor, kreditor, dan pemerintah dapat memahami kondisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Akan dibahas mengenai perbandingan laporan keuangan menggunakan berbagai metode analisis seperti analisis horizontal, analisis vertikal, dan analisis tren. Jadi ini menjadi penting untuk memahami bagaimana kondisi keuangan perusahaan berkembang dari waktu ke waktu, serta bagaimana strategi keuangan dapat disusun berdasarkan data historis yang tersedia. Baik, saya akan membahas analisis laporan keuangan. Yang pertama, pengertian analisis laporan keuangan. Perusahaan pada umumnya menyediakan laporan keuangan baik untuk kepentingan internal maupun eksternal. Bahkan perusahaan terbuka atau go public diharuskan untuk mempublikasikan laporan keuangannya kepada publik. Laporan keuangan perusahaan setidaknya terdiri dari 5 jenis, yaitu yang pertama, laporan laba rugi, yang kedua, laporan perubahan ekuitas, yang ketiga, laporan posisi keuangan, yang keempat, laporan arus kas, dan yang terakhir, laporan catatan atas laporan keuangan. Berikut yang kedua, kegunaan laporan keuangan. Dikategorikan berdasarkan pihak pengguna informasi keuangan perusahaan, yaitu pihak internal dan eksternal perusahaan. Adapun pihak-pihak pengguna laporan keuangan diantaranya adalah yang pertama, manajemen perusahaan pihak internal, yang kedua, karyawan pihak eksternal, yang ketiga, pemilik pihak eksternal, yang keempat, investor pihak eksternal, yang kelima, kreditur pihak eksternal, dan yang terakhir, pemerintah pihak eksternal. Sekian dari saya. Yaitu tujuan analisis laporan keuangan, di mana di sini laporan keuangan terkait penyedia informasi keuangan perusahaan, di mana merupakan serangkaian proses mulai dari manajemen perusahaan mempersiapkan laporan keuangan dan menyajikan laporan keuangan tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan berbeda dengan laporan keuangan karena laporan keuangan merupakan bagian dari siklus akuntansi, sebatas alat uji kebenaran keuangan dan digunakan sebagai alat untuk mengukur dan membandingkan sumber daya yang dimiliki perusahaan pada saat ini dan periode yang lalu. Namun seiring dengan berkembangnya laporan keuangan tidak terbatas pada yang disebutkan di atas, melainkan sebagai dasar untuk melakukan penilaian posisi keuangan perusahaan, di mana analisis yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar informasi dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya itu rumusan analisis laporan keuangan, di mana di sini ada terdapat rumusan analisis laporan keuangan. Yang pertama yaitu analisis horizontal, di mana analisis ini membandingkan data keuangan dari beberapa periode untuk melihat perubahan dan pertumbuhan. Adapun rumusan dari analisis horizontal adalah persediaan perubahan sama dengan nilai tahun X dikurang nilai tahun dasar dibagi nilai tahun dasar. Yang kedua, analisis vertikal, di mana di sini analisis ini menghitung persentase setiap pos dalam laporan keuangan terhadap total tertentu dalam periode yang sama. Adapun rumusan dalam analisis vertikal adalah persentase komponen sama dengan nilai komponen dibagi total,
dikali 100%. Sekian dari saya. Baik, saya akan menjelaskan B. Analisis tren. Pertama, pengertian analisis tren. Analisis tren adalah suatu teknik analisis data yang digunakan untuk menentukan arah pergerakan suatu data pada masa depan dengan memperhatikan data historis. Metode ini sangat berguna dalam membantu kita memprediksi dan meramalkan arah pergerakan suatu data, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam dunia bisnis, analisis tren digunakan untuk memperkirakan arah pergerakan keuangan perusahaan seperti pendapatan, biaya, dan laba. Kedua yaitu rumus analisis tren. Indeks tren merupakan perubahan nilai suatu akun keuangan dari tahun dasar ke tahun berikutnya dalam bentuk persentase. Adapun rumus dari analisis tren adalah indeks tren sama dengan nilai tahun berjalan dikurang nilai tahun dasar dibagi nilai tahun dasar. Baik, sekian dari saya. Baik, saya ingin menjelaskan terkait dengan perbedaan analisis laporan keuangan dan analisis tren. Yang pertama itu dari segi definisi. Untuk analisis laporan keuangan itu evaluasi kondisi laporan keuangan perusahaan berdasarkan laporan keuangan. Untuk analisis tren, analisis perubahan data dari waktu tertentu. Yang kedua, metode utama. Untuk analisis laporan keuangan itu meliputi yang pertama analisis vertikal atau common size, yang kedua analisis horizontal, yang ketiga rasio keuangan. Untuk analisis trennya saja ada 3, yaitu analisis tren persentase, yang kedua analisis time size, yang ketiga forecasting. Yang selanjutnya untuk tujuan. Untuk analisis laporan keuangan itu ada 3 juga. Yang pertama analisis kesehatan keuangan, yang kedua menganalisis efisiensi dan profitabilitas, yang ketiga mengukur kinerja berbasis data historis. Untuk analisis trennya itu ada 3 juga. Yang pertama mengidentifikasi pola pertumbuhan dan penurunan, yang kedua membantu perencanaan strategis, yang ketiga menilai keberlanjutan keuangan. Untuk selanjutnya itu fokus. Untuk analisis laporan keuangan itu memfokuskan ke gambaran kondisi laporan keuangan pada periode tertentu. Untuk analisis trennya itu berfokus kepada pola perubahan dan kecenderungan dari waktu ke waktu. Untuk yang terakhir adalah pendekatan. Untuk pendekatan dia melihat dari detail kondisi, sedangkan untuk analisis trennya dia melihat bagaimana kondisi keuangan berubah dari tahun ke tahun. Baik, itu saja untuk terkait dengan perbedaan analisis. Baik, langsung saja saya akan membahas hasil analisis laporan keuangan. Nah, berikut adalah analisis laporan keuangan PT Mayora Indah berdasarkan yang pertama analisis neraca. Nah, untuk total aset meningkat sebesar 7,16% dari 22,28 triliun di 2022 menjadi 23,87 triliun di 2023. Jadi aset lancar relatif stabil, hanya turun sedikit 0,23%, tetapi terdapat penurunan signifikan dalam piutang usaha pihak ketiga sebesar menurun 29,3%, minus, dan pajak dibayar di muka minus 24,09%. Nah, aset tidak lancar naik sebesar 21,7%, terutama karena peningkatan aset tetap meningkat menjadi 22,81% dan uang muka pembelian aset tetap sebesar bertambah menjadi 23,83%, jadi total liabilitasnya turun sebesar 9,6%. Nah, dengan liabilitas jangka pendek menurun cukup signifikan, yaitu minus 71,2%. Nah, terutama karena pelunasan utang obligasi. Namun utang pajak meningkat plus 214,3%, yang menunjukkan beban pajak yang lebih tinggi. Nah, ekuitas meningkat 19,7%, didorong oleh kenaikan saldo laba belum ditentukan penggunaannya, yaitu sebesar bertambah 19,91%, menunjukkan
profitabilitas yang lebih baik. Yang kedua yaitu analisis laba rugi. Nah, di mana penjualan bersih meningkat 2,66% menjadi 31,48 triliun. Nah, laba kotor naik signifikan 22,9% menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan beban pokok penjualan. Nah, laba usaha meningkat drastis 76,7% karena penurunan beban usaha, khususnya biaya penjualan yang turun yang minus 9,44%. Laba bersih naik menjadi 46,7% menjadi 3,24 triliun. Nah, di mana ini tuh mencerminkan kinerja yang jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, untuk analisis arus kas. Arus kas dari operasi menunjukkan kas bersih yang diperoleh sebesar 5,75 triliun yang sebagian besar digunakan untuk pajak dan bunga. Nah, arus kas dari investasi negatif sebesar 2,36 triliun menunjukkan investasi besar dalam aset tetap. Nah, arus kas dari pendanaan menunjukkan adanya penerimaan utang bank jangka pendek dan panjang, namun belum terlihat pembayaran atau dividen. Untuk hasil analisis trennya yaitu berdasarkan laporan keuangan PT Mayora Indah tahun 2022 dan 2023. Nah, adapun berikut analisis tren presentasi utama yaitu laporan posisi keuangannya. Nah, total aset meningkat sebesar 7% dari 22,28 triliun menjadi 23,8 triliun. Aset lancar naik sebesar 0% dari 14,77 triliun di 2022 menjadi 14,73 triliun di 2023. Nah, aset tidak lancar naik 22% dari 7,50 triliun di 2022 menjadi 9,13 triliun di 2023. Nah, total liabilitas turun menjadi 9% dari 9,44 triliun di 2022 menjadi 8,58 triliun di 2023. Nah, total ekuitas meningkat dari 19% dari 12,83 triliun di 2022 menjadi 15,28 triliun di 2023. Nah, untuk kesimpulan hasil analisis laporan keuangan dan analisis tren PT Mayora Indah 2022 sampai 2023. Untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan analisis laporan keuangan PT Mayora Indah selama periode 2022-2023 dapat disimpulkan bahwa perusahaan menunjukkan kinerja keuangan yang positif dan pertumbuhan yang signifikan. Analisis laporan keuangan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan perusahaan, baik dari sisi aset, ekuitas, liabilitas, laba rugi hingga arus kas. Nah, peningkatan total aset sebesar 7,16% dan kenaikan ekuitas sebesar 19,7% menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola sumber daya secara efektif. Kenaikan signifikan pada aset tidak lancar sebesar 21,7% mencerminkan komitmen perusahaan dalam berinvestasi pada aset jangka panjang yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan di masa mendatang. Penurunan liabilitas sebesar 9,6% menunjukkan langkah positif dalam memperkuat struktur permodalan dan mengurangi ketergantungan pada utang. Nah, untuk kinerja laba yang membaik terlihat dari peningkatan laba bersih sebesar 64,7% yang didorong oleh efisiensi operasional, termasuk dalam pengelolaan beban pokok penjualan dan beban usaha. Nah, hal ini menandakan bahwa perusahaan berhasil meningkatkan profitabilitas melalui strategi operasional yang efektif.
Nah, untuk analisis tren juga menunjukkan pola pertumbuhan yang konsisten dengan meningkatkan pendapatan bersih sebesar 3%, laba kotor naik 23%, dan laba usaha melonjak 77%. Nah, tren ini mencerminkan bahwa perusahaan berada pada jalur pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan. Namun, meskipun kinerja keuangan menunjukkan perbaikan, peningkatan beban pajak sebesar 214,3% perlu menjadi perhatian utama. Pengelolaan pajak yang efektif sangat penting agar tidak mengurangi profitabilitas perusahaan di masa depan.